Selamat pagi, siang, sore, untuk rekan-rekan yang mengikuti kelas ASDL hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai instrumen pengelolaan lingkungan hidup, yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS. Mengenai outline hari ini, kita akan membahas 8 pembagian materi. Yang pertama, apa itu KLHS sebagai instrumen dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kedua, tujuan dan prinsip KLHS. Ketiga, perbedaan KLHS dan AMDAL. Keempat, objek KLHS. Apa saja yang dibahas di dalam KLHS. Kelima, bagaimana penyelenggaraan KLHS. Keenam, apa saja aspek kajian dalam KLHS. Ketujuh, metode apa saja yang digunakan dalam KLHS. Dan terakhir adalah bagaimana contoh KLHS dalam perencanaan tata ruang. Nah, kembali ke definisinya dulu gitu ya, bahwa kajian lingkungan hidup strategis itu di Indonesia sendiri dimulai dengan ditandainya lahir dan munculnya Undang-Undang 32 tahun 2009 mengenai pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana di dalam undang-undang tersebut terdapat 7 poin utama. Salah satunya adalah kajian lingkungan hidup strategis, dan yang akan kita bahas juga minggu depan terkait instrumen ekonomi lingkungan hidup. Nah, terkait dengan kajian lingkungan hidup strategis ini tidak akan lepas dengan pembahasan di bidang kita, yaitu tata ruang, di mana perlu adanya pertimbangan lingkungan dalam perencanaan tata ruang kita sebagai bentuk upaya untuk menjalankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang kita tahu terdiri dari pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di mana sebenarnya sebelum Undang-Undang 32 2009 PPLH ini lahir, sudah ada beberapa instrumen yang dipakai untuk memastikan kegiatan-kegiatan, proyek-proyek pembangunan yang dilakukan itu tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan. Terkait adanya standar baku mutu lingkungan hidup yang biasanya diterapkan pada sektor industri, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, AMDAL yang biasanya menjadi prasyarat izin dari suatu pembangunan, salah satunya sektor industri, UKL, UPL yang merupakan bagian dari AMDAL, perizinan, termasuk audit lingkungan hidup. Jadi sebenarnya sudah ada beberapa instrumen terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup sebelum adanya Undang-Undang 32 2009 terkait dengan PPLH, khususnya terkait dengan KLHS. Lalu sebenarnya KLHS atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis ini apa sebenarnya? Menurut Undang-Undang PPLH sendiri, KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan wilayah tersebut, rencana wilayah tersebut, bahkan program dan kegiatan dari pembangunan pada wilayah tersebut. Jadi kalau dibayangkan, KLHS ini seperti sesuatu yang tidak boleh terpisahkan dari semua program-program, kebijakan, rencana pada suatu wilayah. Supaya apa tadi? Supaya seperti yang dijelaskan pada paparan di depan, supaya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan itu berada atau menjadi satu pada semua program-program pembangunan. Agar apa? Agar
manfaatnya itu tetap terasa sekarang dan juga dapat diterima oleh masyarakat di masa yang akan datang. Kalau dibayangkan KLHS itu seperti kendaraan di mana kebijakan-kebijakan pembangunan ini akan berjalan. Supaya apa? Supaya program-program yang sudah direncanakan, yang akan dilaksanakan tadi, tetap memberikan manfaat sekarang dan di masa yang akan datang. Karena yang kita tahu sendiri, isu lingkungan ini menjadi isu yang penting karena terus terdegradasinya kualitas lingkungan akibat pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh aktivitas manusia. Dan KLHS sendiri itu erat sekali hubungannya dengan terkait dengan 3 pilar pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini difokuskan kepada bagaimana pembangunan-pembangunan tersebut bisa mengacu pada konsep rendah karbon yang disebut sebagai PRK, pembangunan rendah karbon. Di mana ya 3 pilar itu merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan. Social benefit sebagai representasi dari pilar sosial, green growth atau pertumbuhan yang hijau itu merupakan bagian dari aspek ekonomi, dan less carbon pollution, polusi yang rendah karbon tadi, itu bagian yang tidak terpisahkan dari pilar lingkungan. Sehingga KLHS sendiri merupakan suatu upaya untuk memastikan bahwa setiap program, setiap kebijakan, setiap rencana yang dibuat dalam pembangunan itu mengacu pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan agar manfaatnya tetap terasa di masa yang sekarang dan di masa yang akan datang. Di mana KLHS sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program-program tersebut, kebijakan-kebijakan tersebut, dan rencana-rencana tersebut. Namun, selain itu, KLHS juga dilaksanakan dengan mekanisme KLHS juga menghasilkan alternatif-alternatif penyempurnaan kebijakan yang sudah ada, rencana yang sudah ada, dan program yang sudah ada. Selain memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan tadi, tentunya KLHS juga akan memberikan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, atau program yang terintegrasi secara prinsip dengan pembangunan berkelanjutan. Jadi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa planning itu adalah suatu proses yang continuous, terus-menerus, sehingga sebenarnya begitu juga dengan KLHS di dalam tata ruang. Dia berperan sebagai proses yang tidak terpisahkan dan terus-menerus. Pada saat kebijakan itu sudah dibuat, pada saat kebijakan itu dirasa perlu dilakukan penyempurnaan karena kondisi alam yang sudah berubah, kondisi ekonomi yang sudah berubah, sehingga KLHS ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan tadi dengan perencanaan kita. Sehingga bisa dikatakan bahwa kajian lingkungan hidup strategis ini adalah instrumen utama dalam pembangunan berkelanjutan, dalam upaya untuk memastikan setiap program kebijakan kita itu mengacu pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Lalu sebenarnya apa saja sih Pak isi dari kajian lingkungan hidup strategis ini atau lingkup dari pekerjaan KLHS ini? Ada 6 lingkup yang merupakan menjadi bagian di dalam KLHS. Yang pertama adalah yang selalu kita bahas di ASDL ini terkait dengan adanya perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan. Kedua,
perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup. Ketiga, bagaimana kinerja layanan jasa ekosistem, yang di sini kita bisa sebut sebagai supply, dalam pendekatan supply dan demand ekosistem. Keempat, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Kelima, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, sehingga isu perubahan iklim ini secara khusus masuk ke dalam lingkup KLHS. Dan terakhir adalah tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Jadi sebenarnya secara prinsip kita belajar pada saat kalian presentasi, dan semuanya itu menjadi satu bagian dalam KLHS ini. Dan yang tidak terpisahkan juga bahwa KLHS ini dilaksanakan harus dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan pada wilayah tersebut. Karena masyarakat dan pemangku kepentinganlah yang memiliki sumber data dan informasi dan mengetahui kebutuhan seperti apa terkait dengan pembangunan di wilayah masing-masing. Hasil dari KLHS sendiri bisa dilihat paling utama dari bagaimana kondisi daya dukung dan daya tampung yang menjadi salah satu analisis di dalam KLHS. Jika daya dukung dan daya tampung itu ternyata secara analisis sudah terlampaui, jadi kita bisa bilang ternyata demand-nya itu sudah melebihi daripada supply. Sehingga ada dua kemungkinan rekomendasi yang bisa dikeluarkan oleh KLHS. Pertama, kebijakan itu wajib diperbaiki supaya apa tadi? Supaya bisa mengembalikan lagi supply yang sudah terlampaui itu agar tetap pada kondisi di mana supply lebih besar daripada demand. Kedua, segala usaha dan kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup maka tidak diperbolehkan lagi. Karena akan semakin merusak, akan semakin mendegradasi kualitas lingkungan. Sehingga pada saat kita memperbaiki itu, KLHS juga di dalam lingkup pekerjaannya memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan jika akhirnya mengindikasikan adanya ketidakberlanjutan, di mana alternatif penyempurnaan dilakukan untuk meminimalkan dampak yang timbul dengan cara pertama, memberikan arahan untuk meminimalkan dampak lingkungan hidup. Kedua, menyesuaikan ukuran, skala, dan lokasi usulan kebijakan atau rencana ataupun program atau yang kita sebut KRP, kebijakan rencana program. Ketiga, menunda, memperbaiki urutan dan waktu atau mengubah prioritas pelaksanaan KRP. Dan keempat, mengubah kebijakan rencana atau program. Jadi dari awalnya kita bisa memberikan arahan, lalu menyesuaikan atau menunda, bahkan mengubah kebijakan. Semua itu merupakan bagian dari KLHS untuk memberikan alternatif penyempurnaan. Sehingga tidak hanya satu rekomendasi yang keluar dari KLHS dalam menghadapi hasil dari ketidakberlanjutan tadi. Sehingga sebenarnya bisa dibayangkan bahwa KLHS ini menjadi instrumen yang mengharuskan dan mengutamakan pembangunan berkelanjutan itu menjadi pertimbangan yang wajib dalam semua proses perencanaan. Kebayang gitu ya? Kalau ada pertanyaan mengenai, Pak, jadi bagaimana Pak sebenarnya upaya kita untuk memastikan lingkungan itu tidak terdegradasi, supaya lingkungan itu tetap lestari. Salah satunya adalah bagaimana kita memasukkan, mengikut sertakan kajian lingkungan hidup strategis dalam upaya merumuskan atau merancang kebijakan-kebijakan dalam setiap proses perencanaan yang planner lakukan. Lalu, secara khusus, KLHS juga membantu meningkatkan kualitas perencanaan kita sebenarnya.
Pertama sudah pasti karena mengharuskannya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam setiap perencanaan kita. Kedua adalah KLHS juga mengharuskan bahwa perumusan KLHS bersamaan dengan kebijakan tadi itu dilakukan oleh semua pemangku kepentingan. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, swasta sebagai penggerak ekonomi, dan masyarakat sebagai representasi dari sosial tadi yang akan menerima manfaat. Jadi sebenarnya secara partisipatif juga meningkatkan kualitas perencanaan kita, konsep KLHS ini. Selain itu, dalam meningkatkan proses perencanaan kita, KLHS juga memberikan identifikasi masalah lingkungan hidup terkait pembangunan di wilayah studi. Kedua, dia juga memberikan dukungan analisis implikasi dari berbagai opsi perencanaan yang sudah kita buat. Ketiga, dia juga merekomendasikan langkah-langkah untuk meminimalisasi resiko lingkungan dan maksimalisasi manfaat yang akan diberikan. Tujuan dari KLHS sendiri bisa dibagi menjadi 3. Pertama, secara instrumental sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan, rencana, dan program, di mana ada pertimbangan mengenai dampak penting lingkungan di dalam perumusan kebijakan, rencana, dan program sebagai instrumen. Kedua, secara transformatif, yaitu perubahan, KLHS ikut memperbaiki mutu dan proses formulasi kebijakan, rencana, dan program, termasuk menyeimbangkan pilar sosial, ekonomi, lingkungan dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga diharapkan terjadi perubahan yang lebih baik. Ketiga, secara substansi, tentunya arahan-arahan kebijakan kita akan berusaha untuk meminimumkan potensi dampak pentingnya lingkungan, mengurangi dampak negatifnya, mengedepankan perlindungan lingkungan dalam setiap KRP tadi, kebijakan, rencana, dan program, juga upaya yang tidak terpisahkan untuk memelihara potensi sumber daya alam pada wilayah tersebut. Banyak pemahaman yang salah sebenarnya. KLHS dianggap merupakan kajian yang lebih besar dari AMDAL atau disebut sebagai mega AMDAL. Yang sebenarnya adalah KLHS dapat dilakukan dengan metode penilaian cepat, quick appraisal, meski analisis yang lebih komprehensif dilakukan dan dibutuhkan. KLHS bukan merupakan prosedur yang berdiri sendiri. KLHS dapat dilakukan sebagai bagian dari proses perencanaan. Sehingga KLHS ini selalu diharuskan ada pada setiap kebijakan perumusan perencanaan pembangunan kita. Sehingga KLHS untuk perumusan rencana pembangunan jangka menengah kita ada, rencana pembangunan jangka panjang kita ada. Dalam RT/RW juga ada yang disebut sebagai KLHS RT/RW. Dalam RDTL, rencana detail tata ruang, ada juga yang disebut KLHS RDTR. Sehingga dalam semua dokumen perencanaan pembangunan kita itu harus berdampingan dengan KLHS-nya. Sehingga kita ingin merumuskan suatu program, ya program itu harus didukung oleh alasan, argumen, analisis yang ada di dalam KLHS. Sehingga tadi ya, perlu dicatat bahwa KLHS ini selalu berdampingan dengan semua proses program kebijakan rencana perencanaan pembangunan kita.
Sehingga KLHS akan fokus pada dampak lingkungan dari KRP, mengintegrasikan pertimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam semua perumusan KRP, juga mewajibkan pelibatan banyak pemangku kepentingan, pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan KLHS juga bisa dilakukan dalam jangka waktu pendek atau jangka waktu panjang untuk RT/RW yang 30 tahun atau untuk RPJMN yang hanya 5 tahun. Semua bisa dilakukan dan didampingi oleh KLHS. Nah, ini penting. KLHS lebih dari sekedar membuat dokumen. Tujuan utama KLHS adalah memfasilitasi terbentuknya berbagai opsi, berbagai alternatif perencanaan untuk mencari opsi win-win solution, di mana pembangunan tersebut tetap bisa memberikan dampak ekonomi yang kita sebut sebagai green growth, pertumbuhan ekonomi hijau, namun tetap meminimalkan dampak lingkungan dan juga memberikan dampak sosial yang semakin tinggi. Proses KLHS tidak dapat direduksi menjadi pembuatan dokumen ALHS, sehingga KLHS sendiri itu menjadi bagian dalam semua proses perencanaan tadi. Dokumen KLHS hanya merupakan sarana jaminan mutu. Dokumen KLHS harus memuat bagaimana KLHS dilaksanakan, bagaimana KLHS mempengaruhi rencana KRP, serta isu apa yang penting untuk pengambilan keputusan, serta dokumen KLHS dan dokumen KRP harus dapat diakses oleh masyarakat. Tadi muncul juga istilah AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, yang sebenarnya sudah muncul sebelum Undang-Undang KLHS ini ada. Lalu apa sebenarnya perbedaan AMDAL dengan KLHS? Secara spesifik mungkin kalian bisa lihat di paparan depan, kalian bisa pause untuk kalian baca dulu, tapi secara prinsip ada di next slide. Nah, jadi kira-kira KLHS itu sifatnya lebih makro, sehingga dia selalu mendampingi perumusan kebijakan, rencana, dan program, menjadi satu bagian dalam perumusan kebijakan, rencana, dan program. Namun AMDAL sifatnya itu teknis, sehingga hubungannya dengan kegiatan dan proyek, seperti AMDAL untuk jalan, AMDAL untuk industri, AMDAL untuk pembangunan bandara misalnya. Namun, sedangkan KLHS sendiri hubungannya dengan hal yang lebih makro, dengan kebijakan. Nah, kira-kira begini. Kalau gambar yang lainnya gitu ya, KLHS itu ada di tataran yang lebih umum, kebijakan, rencana, dan program, dan AMDAL hubungannya dengan proyek-proyek yang ada di bawah tataran operasional. Ada satu skema lagi, nah ini juga menggambarkan bahwa ada skala pekerjaan dari skala kebijakan yang sifatnya menjadi acuan dalam perencanaan, sedangkan perencanaan menjadi acuan dari program, dan program ini menghasilkan kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek tadi. Nah, di mana semuanya itu dilakukan, didampingi dan diharuskan untuk melakukan kajian lingkungan juga. Namun, KLHS itu perannya pada KRP tadi, kebijakan, perencanaan, dan program. Kalian bisa lihat di bawah, di mana KLHS itu ada yang disebut KLHS kebijakan, yang sifatnya tadi KLHS RPJMN atau RPJP tadi. Ada juga KLHS regional, yang sifatnya mungkin RT/RW. Ada KLHS programatik, nanti terkait dengan KLHS sektoral, KLHS untuk perencanaan maritim, perencanaan industri, KLHS untuk perencanaan yang lainnya. Termasuk juga KLHS sektoral di bagian program. Nah, sedangkan AMDAL itu bagian dari skala yang lebih kecil, yaitu untuk kegiatan dan proyek tadi. Namun secara prinsip sebenarnya sama, itu merupakan kajian dari lingkungan hidup.
Selain AMDAL, mengapa KLHS penting? Pertama, pengambilan keputusan harus semakin mempertimbangkan dampak jangka panjang dan kumulatif dari berbagai proyek. Karena kan yang kita tahu sendiri, di mana mungkin sekarang dampak secara lingkungan itu sulit atau bahkan tidak bisa dirasakan. Namun dalam jangka panjang, tentunya itu akan mempengaruhi terkait dengan keberadaan sumber daya alam. Kedua, AMDAL perlu, tetapi tidak mampu mengukur dampak kumulatif secara sistematis. Kenapa tidak mampu? Karena tadi sudah disebutkan bahwa AMDAL ini fokusnya ke kegiatan dan proyek-proyek yang pasti akan membahas kegiatan dan proyek itu saja. Proyek pembangunan flyover ya, bagaimana flyover itu memberikan dampak secara lingkungan, itu yang dianalisis. Tapi kan yang kita ketahui bahwa ekosistem sebagai bagian yang satu kesatuan yang tidak terpisahkan itu kan sulit sekali untuk didefinisikan secara administrasi. Pasti dia berhubungan dengan elemen-elemen lainnya gitu di sekitarnya. Sehingga dibutuhkanlah KLHS yang lebih luas tadi. Ketiga, KLHS suatu KRP, kebijakan rencana program, selain dapat menelaah secara efektif dampak yang bersifat strategik, juga dapat memperkuat dan mengefisienkan proses penyusunan AMDAL suatu rencana kegiatan. Maksudnya apa sebenarnya KLHS ini mampu mengefisienkan penyusunan AMDAL? Karena kajian lingkungan hidup itu sudah dilakukan pada setiap program yang akan direncanakan. Bayangkan, berarti program itu muncul, berarti sudah dihitung di KLHS bahwa program itu akan memberikan dampak yang seimbang dan terintegrasi, manfaat yang seimbang dan terintegrasi dari ekonomi, lingkungan, dan sosial. Sehingga sebenarnya tidak ada harusnya program yang tidak bisa dilaksanakan karena gagal AMDAL. Gitu. Karena kegiatan proyek yang muncul itu kan mengacu pada program yang sudah dimunculkan karena adanya KLHS gitu. Sehingga itu yang membuat mengefisienkan proses penyusunan AMDAL. Sehingga tidak ada namanya proyek gagal ataupun tidak jadi karena AMDAL-nya buruk atau AMDAL-nya tidak merekomendasikan proyek tersebut. Mengapa KLHS dapat meningkatkan nilai tambah untuk pengambilan keputusan yang bersifat strategis? Balik lagi tadi gitu ya, KLHS ini tidak berusaha untuk membatasi pertumbuhan ekonomi. Itu yang perlu dipertegas. KLHS memberikan alternatif opsi kebijakan yang tetap tujuannya adalah pembangunan berkelanjutan. Secara sosial memberikan dampak, manfaat, secara ekonomi terus melakukan dan terjadi pertumbuhan ekonomi, namun secara lingkungan juga tetap terjaga untuk jangka panjang. Lalu bagaimana KLHS perannya dalam memotong biaya pembangunan? Menarik sebenarnya. Yang pertama adalah tentunya KLHS akan mengeliminasi proyek pembangunan yang kemudian di hari tidak layak dan karena pertimbangan lingkungan, selain proses perencanaan proyek dan membutuhkan sumber daya yang tidak kecil waktu dan uang. Sehingga yang saya bilang tadi gitu ya, bahwa dari awal sudah bisa diidentifikasi itu proyek-proyek yang tidak mengacu, tidak mendukung pembangunan berkelanjutan. Jadi dari awal, dari sisi kebijakan, rencana, dan program, proyek itu tidak akan muncul. Karena dari KLHS sudah direkomendasikan untuk tidak dilakukan. Kedua, KLHS juga membantu pemerintah menghemat biaya sebagai akibat dari dicegahnya masalah kesehatan dan lingkungan di masa yang akan datang. Jadi KLHS juga memberikan arahan gitu ya, agar dampak yang tidak terlihat sekarang itu
juga tidak terjadi di masa yang akan datang gitu. Karena kan kita tahu tadi bahwa dampak lingkungan itu bisa jadi tidak terlihat sekarang gitu, tapi di masa yang akan datang dalam jangka panjang dampak kesehatan, dampak lingkungan itu bisa saja muncul. Dan pada saat itu muncul, biayanya akan jadi lebih besar. Nah, KLHS ini berupaya tadi menghemat biaya dari sisi bisa mencegah, mampu mencegah proyek-proyek yang memberikan masalah kesehatan dan lingkungan di masa yang akan datang. Lalu bagaimana KLHS perannya dalam mengurangi waktu pekerjaan? Pertama, karena terlibatnya banyak pemangku kepentingan tadi, sehingga rencana dan program kebijakan yang dirumuskan itu merupakan hasil dari partisipasi semua pemangku kepentingan. Sehingga waktu untuk menyelesaikan konflik politik itu menjadi lebih sedikit. Karena diharuskannya adanya partisipasi dari semua pemangku kepentingan dalam pembangunan. Kedua, bagaimana mengurangi waktu tadi? Studi AMDAL sebaiknya difokuskan pada proyek-proyek pembangunan yang mengimplementasikan keputusan strategis. Tadi, jadi harusnya gitu ya, tidak semua pembangunan itu diwajibkan untuk mengikuti AMDAL gitu. Atau disertakan dengan AMDAL, proyek-proyek besar. Hanya pada pembangunan proyek yang mengimplementasikan keputusan strategis gitu. Sehingga biaya waktu pada proyek-proyek yang sifatnya kecil tapi memberikan dampak yang luas itu bisa fokus ke sehingga pada proyek-proyek yang tidak diprioritaskan, jangan sampai AMDAL ini membatasi pembangunan tadi, sehingga AMDAL dalam skala yang lebih detail dari KLHS itu bisa difokuskan pada proyek-proyek pembangunan yang strategis. Lalu bagaimana KLHS juga ikut serta dalam memperbaiki kepercayaan publik atau kepemilikan dari program-program pembangunan. Tadi, mewajibkannya masyarakat ikut serta dalam proses KLHS, ikut dalam proses FGD untuk merumuskan kebijakan dan rencana program tadi, itu satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik dan kepemilikan akan program. Terus, jika dilaksanakan dengan baik, KLHS dapat memobilisasi dukungan dari para pemangku kepentingan untuk implementasi keputusan-keputusan strategis. Sehingga tidak ada lagi permasalahan program tidak disosialisasikan, program tidak diketahui oleh masyarakat. Karena dalam proses KLHS sendiri, masyarakat itu diikut sertakan dalam merumuskan kebijakan, walaupun dari tingkat kecamatan, RT, RW gitu. Dalam prosesnya itu masyarakat diikut sertakan dan pemangku kepentingan yang lain. Sehingga harapannya semua kebijakan dan program rencana yang dibuat itu didukung oleh masyarakat dan masyarakat ikut serta untuk melaksanakan program itu. Itu yang dimaksud memperbaiki kepercayaan publik dan kepemilikan KRP. Lalu, bagaimana dengan biaya yang timbul selama pelaksanaan KLHS? Biaya terbesar KLHS itu timbul saat KLHS dilaksanakan untuk pertama kalinya, di mana data dasar yang sedang disistematikan serta pendekatan dan peralatan yang tepat sedang dikembangkan. Sehingga bisa dibilang biaya pelaksanaan KLHS ini terbilang besar di awal pada saat pengumpulan data primer, alat ataupun prosedur analisis yang akan dipakai. Namun pada kajian-kajian berikutnya itu akan menjadi lebih rendah biayanya. Karena apa? KLHS yang dibangun dan dibuat itu
bersandarkan pada informasi yang diperoleh berdasarkan kajian-kajian sebelumnya atau kajian-kajian terkait yang sudah pernah dilakukan. Jadi secara biaya itu akan berkurang secara signifikan dari kajian pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, setelah kita tahu tadi bahwa KLHS ini selalu harus dibuat mendampingi semua rencana pembangunan kita yang saya sebut selalu tadi. Apa sih Pak sebenarnya KRP dalam rencana pembangunan ini? Yang disebut sebagai kebijakan, rencana, dan program. Bayangkannya begini. Kebijakan itu misalnya, kebijakannya adalah menerapkan pembangunan berkelanjutan pada program pembangunan. Itu kebijakannya. Rencananya adalah, oh berarti rencananya butuh adanya proses KLHS dalam rencana perumusan kebijakan. Lalu programnya apa? Oh, di dalam KLHS kita harus lakukan kegiatan FGD, kita harus lakukan analisis A, analisis B, pembuatan alternatif. Jadi mulai kebayang gitu ya, kebijakan tadi upaya untuk mengikut sertakan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perumusan rencana pembangunan. Lalu bagaimana mencapai kebijakan itu? Ada level rencana. Rencananya apa? Berarti harus ada KLHS dalam setiap KRP, dalam setiap program untuk mencapai pembangunan berkelanjutan tadi. Di dalam KLHS ada apa? Ada program-program. Ada program tadi FGD untuk mengikut sertakan partisipasi masyarakat misalnya. Ada program tadi misalnya analisis A, analisis B, upaya untuk melaksanakan rencana itu yang disebut sebagai program. Lalu untuk objek KLHS sendiri, untuk di bidang kita, itu terdiri dari KLHS untuk rencana tata ruang, ada RT-RWN nasional, ada RT-RW pulau, ada rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, ada RT-RW kabupaten kota. Terus untuk rencana pembangunan, ada KLHS untuk RPJPN, ada KLHS untuk RPJPMN, ada KLHS untuk RPJMD, untuk provinsi, kabupaten, dan kota, dan juga termasuk untuk KRP sesuai dengan urusan pemerintah dan daerah yang berpotensi untuk menimbulkan dampak dan risiko lingkungan hidup, sehingga sampai ke level yang program yang paling bawah. Namun, balik lagi gitu ya, jangan sampai kita harus mampu membedakan mana yang KRP, mana yang project tadi. Lalu instansi apa saja biasanya atau lembaga apa saja yang berhubungan dengan KLHS? Yang pertama, instansi yang bertugas menyusun KRP, biasanya di daerah-daerah itu disebut Bapeda, Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah. Terus ada juga tim yang bertugas menyelenggarakan KLHS, itu biasanya tim yang ditunjuk atau dibuat oleh pimpinan daerah. Ketiga, ada lembaga yang memberikan persetujuan atas KRP, yaitu DPRD, misalnya. Terus keempat, lembaga-lembaga terkait dengan operasional kedinasan seperti KLH, dinas-dinas terkait dalam hal operasional program-program tadi. Kelima, lembaga yang memiliki data dan ahli terkait KLHS. Ini lembaga-lembaga yang menyediakan data, yang menyediakan kajian-kajian terkait seperti perguruan tinggi, LSM. Keenam, para pemangku kepentingan lain publik dan pebisnis termasuk swasta di sini. Nah, pedoman untuk melakukan KLHS, yang pertama, dalam setiap proses perencanaan harus ada satu KLHS. Kita merumuskan RT-RW kabupaten, ada KLHS-nya. Kita merumuskan RT-RW provinsi, ada KLHS-nya. Diprakarsai oleh pihak yang menyusun KRP, seperti tadi Bapeda, Kementerian, Gubernur, Bupati. Terus diaplikasikan sedini mungkin pada awal proses perencanaan. Jadi pada saat perencanaan itu sudah ditetapkan, langsung dilaksanakan bersamaan dengan semua rekomendasi dari KLHS tadi. Fokus pada isu-isu lingkungan, mengevaluasi secara kritis berbagai alternatif yang sudah dikeluarkan oleh KLHS.
melibatkan peluang keterlibatan pemangku kepentingan dan masyarakat yang lebih luas, dilakukan dengan metode yang tepat, efektif, biaya, dan teknik analisa. Nah, apa aja Pak kira-kira isu dari KLHS sendiri? Macam-macam gitu ya. Isu dari KLHS terkait pembangunan berkelanjutan, ada isu terkait energi, terus ada isu terkait industri, isu terkait pertanian, kehutanan, terus permukiman, termasuk dengan maritim, yaitu perikanan. Di mana sebenarnya itu semua adalah bagian dari daya tampung. Tentunya kan ke-6 yang sektor yang saya sebutkan tadi akan memberikan dampak residu. Nah, dalam isu daya dukung lingkungannya, carrying capacity-nya ada yang saya sebutkan tadi, ada air yang kita bahas minggu lalu, ada tutupan lahan yang kita bahas minggu sebelumnya, ditambah ada emisi. Plus sebenarnya kita juga harus melihat keanekaragaman hayati, sumber daya alam yang ada di daratan, yaitu keanekaragaman hayati, kehati, atau SDA yang ada di laut, gitu, yang kita juga miliki di negara kita. Di mana hubungannya selalu dengan untuk yang daya tampung tadi, kita bisa lihat panahnya ke bawah, hubungannya dengan ekonomi berkelanjutan, ada target sektoral, ada ekonomi dan kemiskinan, bagaimana daya dukung juga hubungannya dengan mengurangi intensitas emisi, termasuk emisi gas rumah kaca GRK. Yang balik lagi ke warna hijau, sebelah kiri, di mana semua ini menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan. Nah, ini contoh lain lagi, isu-isu apa saja yang dimasukkan ke dalam KLHS. Ada penurunan kualitas lingkungan hidup, tutupan hutan yang semakin berkurang, meningkatnya luasan perkebunan sawit, luas habitat spesies yang semakin berkurang, tingginya gelombang ekstrim akibat perubahan iklim, kawasan pesisir yang semakin rentan karena peningkatan muka air laut, kelangkaan energi, dan kelangkaan air. KLHS harus sesuai dengan tujuan. Apa maksudnya? KLHS harus mendorong lahirnya pemikiran untuk alternatif baru pembangunan melalui tadi identifikasi isu-isu utama, analisis dampak pada setiap alternatif di setiap kebijakan, rencana, dan program, mengkaji dampak mana yang paling besar secara kumulatif yang mendasar bagi KRP tadi, dan memaparkan proses KLHS, kesimpulan dan usulan rekomendasi kepada para pengambil keputusan. Kunci sukses dari KLHS sebenarnya adalah komunikasi. Apa yang dimaksud dari komunikasi di sini adalah, pertama yang perlu diingat, KLHS itu merupakan bagian dari perencanaan pembangunan, bukan menggantikan. Makanya saya tadi selalu nyatakan KLHS dalam RPJMN, RPJMD, KLHS dari RT/RW gitu. Jadi sifatnya selalu mendukung gitu, bukan menggantikan. Terus KLHS juga mempertemukan antara para ahli yang mengerjakan, yang melaksanakan, merumuskan KLHS, bertemu dengan para pejabat, dalam hal ini pengambil keputusan, sehingga pengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan rencana program tadi ikut mendengarkan para ahli, dalam hal ini aspek-aspek lingkungan yang dipaparkan oleh para ahli. Terjadilah komunikasi antara pengambil keputusan dan para expert dalam aspek lingkungan. Nah, sehingga terjadi yang disebut komunikasi di sini adalah para ahli yang paham terkait data dan informasi sekarang dan di masa yang akan datang, kondisi permodelan lingkungan sekarang dan di masa yang akan datang, menjadi mitra kerja dari pengambil keputusan. Sehingga komunikasi antara pengambilan keputusan dan para ahli menjadi lebih baik dalam menerapkan, mengikut sertakan KLHS dalam setiap perencanaan pembangunan.
Nilai dasar dari KLHS sendiri adalah keterkaitan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, keseimbangan di mana ketiga-tiganya itu kita laksanakan, kita capai dalam setiap proses perencanaan pembangunan, termasuk memberikan dampak sebesar-besarnya untuk sosial dan ekonomi. Prinsip-prinsip dalam KLHS yaitu pertama, sesuai dengan tujuan, kedua, bersifat objektif, ketiga, dijiwai oleh semangat berkelanjutan, keempat, komprehensif, dibahas pada semua aspek sosial, ekonomi, lingkungan, relevan untuk keputusan, integratif, partisipatif, mengikutsertakan masyarakat, akademisi, pemerintah, masyarakat, dan efektivitas biaya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, bahwa KLHS itu ikut serta mendampingi semua perencanaan pembangunan kita. Dari sisi tata ruang, ada KLHS RT RW, kabupaten, kota, provinsi, nasional. Dari sisi rencana pembangunan daerah, masuk ke dalam ada yang disebut KLHS yang mendampingi RPJMD, RT RW, RPJPD, termasuk dengan rencana-rencana nasional dan sektoral. Yang sampai sekarang masih terus berkembang pengaturannya, di mana harapannya setiap sektor di bawah RT RW, RPJMD itu juga memiliki acuan KLHS sendiri. Seberapa dini KLHS harus mulai diterapkan? Tadi sudah disampaikan juga bahwa semakin awal semakin baik, bahkan harus pada saat rencana pembangunan itu sudah ditetapkan, maka langsung pada saat pelaksanaan program-program tersebut tentunya mengacu pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang sudah dirumuskan oleh KLHS tadi. Sangat awal, proposal kebijakan belum ada, itu juga sudah harus diwacanakan. Terus terkait analisis KLHS yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah, KLHS membantu pembangunan proposal. Jadi bahkan rencana KRP tadi, kebijakan rencana dan program itu, dari awal sudah muncul alternatif-alternatif kebijakan yang sudah dimunculkan di dalam KLHS. Setelah sangat awal, yaitu sudah ada proposal kebijakan, KLHS mengkaji dampak, proses KLHS memberikan peluang alternatif yang lebih baik. Jadi selain tadi KRP-nya belum ada, KLHS juga bisa dilakukan setelah adanya rencana atau draft KRP. Oh, kebijakannya sudah ada, programnya sudah ada, lalu KLHS mencoba untuk mengkaji apakah kebijakan ini bisa dilanjutkan karena mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan apa tidak. Dan KLHS bisa memberikan rekomendasi, program ini bisa dilanjutkan, program mana yang tidak bisa dilanjutkan. Metode yang sering diterapkan dalam KLHS ada beberapa. Penggunaan metode dan teknik yang cocok dalam KLHS tergantung dari kisaran aspek-aspek yang dikaji dan disarankan oleh tailor-made sesuai dengan kapasitas yang tersedia untuk kajian. Terkait penapisan, pelingkupan, kajian dampak, review, pengambilan keputusan, dan tindak lanjut. Tadi pada slide selanjutnya terlihat gitu ya bahwa sebenarnya KLHS itu merupakan bagian yang terus-menerus gitu. Pada saat penapisan dan pelingkupan masalah sebelum adanya KRP itu juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KLHS. KLHS ikut melakukan kajian isu mana yang masuk ke dalam pembangunan berkelanjutan. Terus kajian dampak ini berarti pada saat KRP itu sudah ada dan sudah direncanakan, itu juga merupakan bagian dari KLHS. Review termasuk kajian dampak tadi, jadi review kebijakannya sudah ada, dilakukan review berdasarkan prinsip-prinsip KLHS. Termasuk juga pengambilan keputusan, di mana sebelum KRP ini menjadi program yang ditetapkan bersama untuk dilaksanakan, itu juga KLHS menetapkan, merekomendasikan program-program mana, kebijakan-kebijakan mana yang direkomendasikan untuk menjadi acuan dalam pembangunan. Termasuk pada bagian akhir, yaitu tindak lanjut dari program-programnya, KLHS juga
merupakan bagian dari upaya untuk secara teknis melaksanakan program-program tersebut. Yang dimaksud sebagai KLHS ini harus selektif adalah sebenarnya pada saat KLHS sudah merekomendasikan kebijakan apa, rencana apa, dan program apa, maka AMDAL itu direkomendasikan dan diharuskan hanya pada KRP yang memiliki nilai strategis yang tinggi gitu, yang biasanya muncul pada KRP penataan ruang, KRP sektor infrastruktur, pembangunan proyek-proyek yang besar misalnya. Tidak perlu sampai ke proyek-proyek yang kecil, karena kalau kalian tahu biaya AMDAL ini sangat tinggi sekali gitu, bahkan bisa sampai miliaran, karena prosesnya yang sangat mikro, data-data yang sangat mikro sangat dibutuhkan dalam AMDAL ini. Bayangkan saja gitu ya, waktu itu saya pernah membantu membuat AMDAL untuk proyek pariwisata sebenarnya. Nah, yang sebenarnya pariwisata ini berbasis alam sebenarnya gitu. Jadi AMDAL bisa jadi menjadi salah satu penghambat proses peningkatan nilai ekonomi dari suatu wilayah. Secara prinsip dia adalah pariwisata berbasis alam, tapi karena keharusan membuat AMDAL sehingga secara ekonomi menjadi tidak produktif karena biaya AMDAL yang sangat besar tadi gitu. Jadi maksudnya selektif di sini kira-kira begitu, dimana AMDAL ini difokuskanlah pada proyek-proyek yang sangat besar, yang sangat signifikan dampaknya terhadap penataan ruang dan sektor infrastruktur gitu. Jadi pemerintah mampu menseleksi sebenarnya pada bagian mana proyek mana yang diharuskan menggunakan AMDAL, mana yang tidak. Ya tentunya sesuai dengan KLHS tadi gitu, dimana KLHS sudah merekomendasikan program-program tersebut dan kebijakan-kebijakan tersebut gitu. Namun sampai sekarang masih terjadi perdebatan sebenarnya terkait dengan keberadaan AMDAL ini. Ada yang pro terhadap tadi AMDAL yang selektif pada bagian-bagian proyek-proyek tertentu, ada yang pro terhadap lingkungan sekali, yang menyatakan bahwa AMDAL itu harus dikerjakan pada semua proyek gitu. Jadi balik lagi sebenarnya pertimbangannya apa? Jangan sampai secara prinsip gitu ya keberadaan AMDAL ini menjadi penghambat peningkatan nilai ekonomi yang sebenarnya secara prinsip menerapkan pembangunan berkelanjutan atau ekonomi hijau tadi. Tadi sudah disampaikan gitu ya bahwa pembuat KRP ini juga adalah yang membuat KLHS. Jadi yang merumuskan kebijakan ini juga harusnya adalah pihak-pihak yang sama yang membuat KLHS gitu, sehingga pada saat membuat kebijakan-kebijakan tersebut secara langsung pertimbangan-pertimbangan KLHS ini menjadi bagian dalam perumusan kebijakan tadi. Pembuatan KRP melaksanakan KLHS secara terintegrasi dengan proses penyusunan atau evaluasi KRP melalui mekanisme pengkajian pengaruh kebijakan, perumusan alternatif penyempurnaan, dan rekomendasi perbaikan pengambilan keputusan. Pengkajian pengaruh KRP ini sendiri terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama terkait identifikasi pemangku kepentingan dan masyarakat, identifikasi isu-isu pembangunan yang masuk ke dalam wilayah tersebut dan termasuk isu-isu yang penting. Terus ketiga, identifikasi kebijakan, rencana dan program apa yang akan dimunculkan, akan dilaksanakan, dan penelaahan pengaruh kebijakan, rencana, dan program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah. Tadi penapisan ini adalah salah satu upaya pertama untuk merumuskan sebenarnya isu-isu strategis apa yang ada dalam wilayah tersebut. Tadi saya sampaikan ada
Sebelumnya ada banyak isu-isu terkait lingkungannya. Nah, untuk wilayah tersebut, isu strategis apa sebenarnya? Karena tidak mungkin semua wilayah memiliki keenam-enamnya isu lingkungan tadi gitu. Penapisan kedua terkait isu-isu tadi juga bisa terkait perubahan iklim, kerusakan lingkungan, peningkatan intensitas banjir, penurunan mutu sumber daya alam, alih fungsi lahan misalnya, dan lainnya. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan, ada 6 tadi bagian dari kajian di dalam KLHS, di mana salah satunya yang pertama yang selalu kita bahas terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan. Aspek apa saja yang ada dalam KLHS? Tadi ada daya dukung daya tampung lingkungan. Saya rasa ini kalian bisa baca sendiri. Saya ingin kalian paham dulu secara prinsip. Kalian bisa pause dan kalian bisa baca. Namun sebenarnya kalau kalian pahami gitu ya, sebenarnya semua kita bahas dalam materi ini, setiap aspek-aspek ini. Dalam materi kita semester ini, dalam presentasi kita bahas juga. Di mana isu-isu ini menjadi setiap bagian dalam KLHS. Gitu. Ini secara detail, saya rasa ini advance gitu ya. Kalau misalnya ada yang ingin mengetahui, kalian bisa baca. Oke, saya rasa cukup materi dari saya hari ini. Secara prinsip sebenarnya mengingatkan kembali gitu bahwa dalam dunia planning kita mengenal selalu ada rencana pembangunan, entah itu dalam bentuk tata ruang atau kebijakan, tadi yang saya sebut RPJP, RPJMD, RPJMN tadi. Dan KLHS ini adalah salah satu upaya negara, upaya Indonesia untuk memastikan gitu bahwa dalam setiap rencana pembangunan itu harus masuk prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan gitu, sehingga KLHS ini menjadi alat, menjadi instrumen tadi yang tidak boleh dipisahkan dari rencana pembangunan itu gitu. Bisa dibilang sebenarnya menjadi kunci gitu, kunci bahwa setiap rencana pembangunan kita harus berdasarkan pembangunan berkelanjutan. Karena pada prinsipnya atau pada pelaksanaannya juga banyak sekali oknum-oknum planner yang akhirnya tidak secara penuh memahami pembangunan berkelanjutan dalam perumusan kebijakan rekomendasi kegiatannya. Sehingga menurut saya sangat positif sekali pada saat lahirnya undang-undang PPLH tadi terkait keberadaan KLHS yang diwajibkan pada setiap proses perencanaan. Itu upaya yang salah satu transformasi lah, salah satu reformasi pembangunan berkelanjutan di Indonesia menurut saya. Walaupun baru dimulai tahun 2009, namun semakin kesini tentunya undang-undang ini perlu dilengkapi dengan kebijakan-kebijakan operasional terkait dengan surat edaran, surat keputusan, pedoman, dan lain-lain. Dan terus berkembang sampai sekarang. Mungkin itu dari saya hari ini. Kita akan buka sesi tanya-jawab seperti biasa di sesi berikutnya. Terima kasih untuk yang mendengarkan 1 jam materi ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.